Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia mulai dari abad 13 sampai 16 berpengaruh dalam perkembangan agama Islam di Indonesia. Mulai dari Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Pulau Sumatera, Kerajaan Demak, Mataram, hingga Kesultanan Gua Talu di Sulawesi. Keberadaan kerajaan dan kesultanan Islam memberi dampak yang luas terhadap perkembangan agama Islam dan terbentuknya sosial budaya masyarakat Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Samudra Pasai didirikan pada abad ke-11 oleh Murah Khair. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Murah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah. Pengganti Murah Khair adalah Maharaja Mansur Syah. Dan pengganti Maharaja Mansur Syah adalah Maharaja Ghiyasuddin Syah. Yang selanjutnya, Raja Kerajaan Samudra Pasai adalah Murahno yang bergelar Maharaja Nuruddin. Raja ini juga dikenal dengan sebutan Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Sultan Nazimuddin Al-Kamil tidak memiliki keturunan sehingga pada saat wafat Kerajaan Samudra Pasai dilanda kekacauan karena perebutan kekuasaan. Selanjutnya, Samudra Pasai diperintah oleh Murah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Murah Silu adalah keturunan Raja Perlak yang mendirikan dinasti kedua Kerajaan Samudra Pasai. Jadi, Kerajaan Samudra Pasai terbagi menjadi dua periode kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang sudah terstruktur rapi. Kerajaan mengalami kemakmuran, terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka. Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan sehingga menjadi kerajaan perdagangan yang kuat di Selat Malaka. Raja-raja Samudra Pasai selanjutnya adalah Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, dan Sultan Zainal Abidin. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, kekuasaan kerajaan meliputi daerah Kedah di Semenanjung Malaya. Sultan Zainal Abidin sangat aktif menyebarkan pengaruh Islam ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan ahli-ahli dakwah seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Pada awalnya, wilayah kerajaan Aceh hanya mencakup Banda Aceh. Ketika Mugoyat Syah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya. Kerajaan Perlak, Daya, Aru, Pedir disatukan menjadi satu. Mengapa Mugoyat Syah menjadikan kerajaan-kerajaan kecil itu menjadi satu? Jawabannya adalah untuk melawan pengaruh kolonial Portugis. Ya, Mugoyat Syah dikenal sebagai anti-Portugis. Karena itu, untuk menghambat pengaruh Portugis, kerajaan-kerajaan kecil itu kemudian ditaklukkan dan masuk ke dalam wilayah kerajaan Aceh. Sejak saat itu, kerajaan Aceh lebih dikenal dengan nama Aceh Darussalam. Setelah Ali Mugoyat Syah, kepemimpinan kerajaan Aceh dilanjutkan oleh Sultan Salahuddin. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah atau Al-Qohar. Pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah, beliau membangun hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani, yang saat itu Turki Utsmani dipimpin oleh Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni. Hubungan ini bertujuan
Kerajaan Aceh ingin meminta bantuan kepada Turki Utsmani untuk mengusir Portugis dari tanah Aceh. Dalam catatan sejarah, hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani, Kerajaan Aceh biasanya mengirim rempah-rempah. Kemudian Turki Utsmani mengirimkan tentara, meriam, dan berbagi strategi perang. Hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani juga terus berlanjut pada masa Sultan Iskandar Muda, yang saat itu Turki Utsmani dipimpin oleh Salim II. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Sultan Iskandar Muda membuat beberapa terobosan baru, yaitu memilih pemimpin adat, kemudian juga membentuk aturan tata negara. Oleh karenanya, pada masa itu, wilayah kekuasaan Aceh mencapai Pariaman di wilayah pesisir Sumatera Barat, Perak di Malaka, yang secara efektif bisa direbut dari Portugis pada tahun 1575. Selanjutnya, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani. Pada masanya, Kerajaan Aceh tidak mengalami gejolak. Oleh karenanya, muncullah berbagai tokoh-tokoh agama seperti Nuruddin Ar-Raniri. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit atas daerah-daerah pesisir utara Jawa atau Pantura. Daerah-daerah Pantura seperti Tuban dan Cirebon sudah mendapat pengaruh Islam. Dukungan daerah-daerah yang juga merupakan jalur perdagangan yang kuat ini sangat berpengaruh bagi pendirian Demak sebagai kerajaan Islam yang merdeka dari Majapahit. Raden Patah adalah raja pertama Kerajaan Demak. Ia memerintah dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Pada masa pemerintahannya, agama Islam mengalami perkembangan pesat. Pengangkatan Raden Patah sebagai Raja Demak dipimpin oleh para wali. Pada masa pemerintahannya, wilayah Kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, hingga dikenal sampai Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Pada masa pemerintahan Raden Patah juga dibangun Masjid Agung Demak. Saat Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, Raden Patah merasa berkewajiban untuk membantu. Jatuhnya Kerajaan Malaka berarti putusnya jalur perdagangan nasional. Untuk itu, ia mengirimkan putranya, Adipati Unus atau Pati Unus, untuk menyerang Portugis di Malaka. Setelah Raden Patah wafat, kepemimpinan Raja Demak diteruskan oleh putranya, yaitu Adipati Unus. Namun, Adipati Unus tidak lama memimpin Kerajaan Demak, yang selanjutnya dipimpin oleh Sultan Trenggono. Pelantikan Sultan Trenggono menjadi Raja Demak dilakukan oleh Sultan Gunung Jati. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan dan agama Islam berkembang lebih luas. Sultan Trenggono mengirim Fathahilah ke Banten. Dalam perjalanannya ke Banten, Fathahilah singgah di Cirebon untuk menemui Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Bersama-sama dengan pasukan Kesultanan Cirebon, Fathahilah kemudian dapat menaklukkan Banten dan Pajajaran. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan antara Sunan Prawoto dengan Arya Penangsang. Konflik ini didasari oleh Arya Penangsang merasa lebih berhak atas tahta Kerajaan Demak yang seharusnya jatuh kepadanya, bukan ke Sunan Prawoto. Dalam usahanya untuk menjadi Sultan Demak, Arya Penangsang dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir mendapatkan dukungan dari para tetua Demak, di antaranya ada Ki Gede Pemanahan atau Ki Ageng Pemanahan. Dalam pertempuran ini, Arya Penangsang terbunuh sehingga tahta Kerajaan Demak jatuh ke tangan Joko Tingkir.
Joko Tingkir menjadi raja kerajaan Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya, yang kemudian memindahkan pusat kerajaan Demak ke daerah Pajang. Walaupun sebenarnya sudah menjadi kerajaan baru, kerajaan Pajang masih mengklaim diri sebagai penerus kerajaan Demak. Pada masa perkembangan kerajaan Pajang, sebagai tanda terima kasih Joko Tingkir kepada Ki Gede Pemanahan yang telah mendukungnya, Joko Tingkir memberikan sebuah daerah yang disebut Mataram. Yang selanjutnya Ki Gede Pemanahan menjadi penguasa Mataram. Pada masa kepemimpinan kerajaan Pajang, Sultan Hadiwijaya tidak digantikan oleh putranya, yakni Pangeran Benowo, melainkan putra Sunan Prawoto, yaitu Arya Pangiri. Pangeran Benowo diangkat sebagai penguasa daerah Jipan. Dengan keputusan ini, Pangeran Benowo kurang puas. Pangeran Benowo kemudian meminta bantuan kepada Sutawijaya, yakni putra Ki Ageng Mataram atau Ki Gede Mataram, untuk merebut kembali tahta kerajaan Pajang. Dan pada tahun 1588, Sutawijaya dan Pangeran Benowo berhasil merebut kembali tahta kerajaan Pajang. Kemudian, Benawa menyerahkan hak kuasanya pada Sutawijaya secara simbolis melalui penyerahan pusaka Pajang pada Sutawijaya. Sutawijaya atau Panembahan Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalnya, ia digantikan oleh putranya, Sedo ing Krapyak, yang selanjutnya digantikan oleh putranya lagi, Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kontak bersenjata antara kerajaan Islam Mataram dengan VOC mulai terjadi. Pada tahun 1646 Masehi, Sultan Agung digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat I. Pada masa Amangkurat I, terjadi perang saudara dengan Pangeran Alit. Pemberontakan-pemberontakan yang sering terjadi pada masa Amangkurat I dan Kerajaan Mataram Islam menyebabkan runtuhnya Kerajaan Islam Mataram. Selain pemberontakan itu, terpecahnya Kerajaan Islam Mataram akibat perjanjian Giyanti dan Salatiga oleh VOC juga menjadi penyebab mundur Kerajaan Mataram. Namun demikian, Kerajaan Islam Mataram banyak memberikan kontribusi terhadap proses kemerdekaan NKRI.